قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم kepada para pengajian, mohon untuk tetap berada di samping masjid. Mohon kepada segala pengajian mohon untuk tetap berada di samping. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kepada segenap pengajian kami sampaikan bahwa pelaksanaan sholat pada waktu itu Mbah Wahab Hasbullah sebagai Rois Am berbeda pendapat dengan Mbah Bisri Sansuri sebagai Wakil Rois Am. Mbah Wahab itu mengikuti kemauannya atau polisinya Bung Karno, sementara Mbah Bisri ini lebih cenderung untuk menolak karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa itu dipilih tetapi oleh Bung Karno itu dipilih oleh rakyat sesungguhnya, demokrasinya dijalankan. Tetapi kalau pada zaman Bung Karno itu ditunjuk, diangkat oleh Bung Karno. Nah disinilah terjadi perbedaan pendapat. Tapi gaya orang tua-tua NU ini ya dalam menyelesaikan masalahnya tuh kadang-kadang lucu gitu. Jadi sesudah terjadi pertentangan antara Wakil Rois Am dengan Rois Am ini, Mbah Wahab sebagai Rois Am itu tiba-tiba nelpon Mbah Bisri yang kebetulan juga adik iparnya sendiri itu, dan ngundang makan. Mbah Bisri itu tinggalnya di Denanyar, desa Denanyar di Jombang. Mbah Wahab tinggalnya di Tambak Beras. Dia ngundang Mbah Bisri untuk makan habis maghrib. Mbah Bisri bilang, iya saya datang, udah lama saya nggak makan makanan enak, masakannya sampean Kang katanya. Jadi Mbah Wahab itu memang ahli masak. Jadi datanglah sesudah maghrib Mbah Bisri itu ke rumah Mbah Wahab. Makanlah mereka berdua diselingi dengan canda tawa biasalah. Nah selesai makan, minum kopi sama ngerokok, Mbah Bisri itu bilangnya begini, Kang, empun dangu kula, sudah lama saya ini tidak makan masakan nasi samin yang begini enak. Terima kasih sudah memasak untuk saya. Tapi kalau urusan DPR GR, ya saya sih tetap aja pendirian saya. Jadi apa ya, cara penyelesaiannya itu tidak mengundang ngotot-ngototan. Yang Mbah Wahab itu mengundang dengan cara seperti itu tadi, diundang makan, diajak bercanda. Yang sini juga tahu kalau dia diajak bercanda ini untuk dipaksa masuk menuruti jalan pikirannya Mbah Wahab. Tapi Mbah Bisri jawabnya dengan tenang aja. Saya udah lama nggak makan enak, tapi kalau urusan DPR GR saya tetap sama prinsip saya. Cuma sekarang kadang-kadang didramatisir gitu loh, kalau ada perbedaan itu jadi seolah pertentangan, padahal sebetulnya tidak. Dan Gus Dur itu salah satu yang mengikuti cara Mbah Wahab. Kalau Mbah Wahab dulu prinsipnya begini, kita ini organisasi dengan banyak anggota, kita nggak bisa bertentangan dengan pemerintah terlalu tajam. Apa yang dimauin presiden kita ikut aja. Nanti kalau di dalam kita itu nggak cocok, kita keluar gampang. Lebih gampang kita keluar daripada untuk kita masuk. Karena kita masuk itu butuh kebijakannya presiden untuk memilih orang-orang kita dalam jumlah yang banyak, itu yang kita inginkan. Tapi kalau di dalam kita nggak cocok, ya kita keluar aja. Itu cara
diplomasinya bahwa seperti itu. Dan banyak pemimpin NU juga yang bersikap seperti itu, termasuk salah satunya Gus Dur. Gus Dur itu sangat mudah untuk bisa menerima perbedaan-perbedaan pendapat dan mengolah perbedaan itu menjadi sesuatu yang akhirnya dia memaksakan kehendaknya tanpa disadari oleh orang-orang pengikut yang paham yang berbeda ini, bahwa Gus Dur sudah mengambil jalan pintas gitu ya untuk menolak pemikiran mereka. Makanya nggak adanya Gus Dur itu pada posisi yang hari ini, saya merasakan bahwa NU memang nggak punya pemain. Tidak ada pemain yang sekelas Gus Dur yang bisa bermain di kedua belah pihak. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ini NU lebih mandiri daripada yang kemarin-kemarin. Tidak cuma yang di PBNU itu tidak cuma ngurusi proyek aja, nggak mikirin NU ke depan itu bagaimana gitu loh. Kosok kalah sama Hubul Waton sing mikiri bangsa iki yang ngarep piye cara apa yang harus kita sumbangkan untuk bangsa ini. Sebab Indonesia itu merdeka kalau nggak ada kiai-kiai, terutama kiai-kiai NU, tidak mungkin. Mengapa saya katakan demikian? Kita mundur ya. NU itu berdiri 1926 tanpa ada HP, tanpa ada telepon, tanpa ada alat-alat komunikasi. Masih zaman Belanda. Telepon rumah aja jarang yang punya kecuali orang-orang Belanda. Itu tahun 1926. Dalam perjalanannya menuju 1926, pastinya kan kiai-kiai ini saling berhubungan. Tapi kan jarak mereka jauh-jauh, ada telepon, nggak ada apa. Kesimpulan saya cuma satu. Yang menyatukan pendapat pemikiran beliau-beliau itu, Mas Hayy kita, adalah jam mustajabah, jam 12, jam 3. Di mana kita qiyamul lail, kita minta pada Allah apa yang menjadi kegalauan pada waktu itu. Kegalauan pada waktu itu adalah ingin merdeka, ingin melepaskan diri dari penjajahan. Dan itu sama, bisa dari Sabang sampai Merauke bisa sama. Akhirnya berdirilah NU. Nah, kalau kita sudah berdiri membicarakan NU, kita tidak bisa melupakan bahwa semua itu hasil riadohnya para ulama dan para santri-santrinya. Itu tidak lepas dari situ. Dulu waktu Mbah Hasyim itu masih sugeng, masih hidup, itu kalau mengalami hal-hal yang sangat muskil untuk dipecahkan, beliau itu sholat 2 rakaat qiyamul lail itu yang dibaca itu 41 surat Taubah atau 41 surat Kahfi dalam 2 rakaat. Sekarang kita berdiri 2 rakaat baca 1 Kahfi aja udah setengah mati. Karena juga jarang yang hafal, apalagi Taubah, apalagi surat Taubah juara. Nah, dengan riadoh yang seperti itulah Allah tuh memberikan kepada NU. Jadi NU jadi begini, masih dilihat orang, masih diperhitungkan orang. Bukan karena kita ini cuma mewarisi apa yang diturunkan oleh para masyayikh kita. Dan kewajiban kita adalah menjaga hal-hal tersebut supaya energinya NU ini masih diperhitungkan oleh orang. Yang utama sih ya keikhlasan ya. Keikhlasan para pendiri NU itu yang menyebabkan sampai hari ini NU itu masih artinya masih diakui oleh masyarakat dan masyarakat masih ingin menjadi bagian dari NU. Keikhlasan itu dalam artian pasti dalam ibadah mereka, beliau-beliau itu sehari-hari pasti mereka menerapkan NU, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati kebesaran NU di dalam kemajuan yang dialami oleh bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah mereka berjuang itu memang landasan utamanya adalah keimanan dan mengutamakan ukhuwah Islamiyah yang dibentuk dari awal oleh Mbah Hasyim, kemudian dari 1913 dibentuk ukhuwah Islamiyah sampai 1926 terbentuk NU, sampai kemudian ini berkembang dibarengi dengan pemahaman kebangsaan, pemahaman
pentingnya kemerdekaan hingga kita akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi pendiri NU dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Itu fakta sejarah.